Sore itu kami berangkat dari Medan sekeluarga. Kami dari Medan bersama Pak Herman selaku penunjuk arah dan penjual kebun serta rumahnya. Kami ke Jambi membawa truk besar. Seingatku truk 135 PS. Truk itu membawa penuh muatan perabotan kami dari Medan. Aku bersama adikku dan Pak Herman duduk di bak kayu belakang. Sedangkan Mamat dan ayah di depan bersama sopir. Saat aku dan adikku di belakang truk, kami memandang Pak Herman ini dengan seksama. Menurutku dan adik tampangnya Pak Herman seram. Karena berambut hitam gondrong sebahu yang tak rapi sama sekali. Berkulit hitam legam dan berotot. Dia selalu memakai jeans dan baju berkara, dengan berbagai aksesoris di tubuhnya. Istilahnya kayak preman waktu itu. Tapi aku diam dan bersikap dingin biar tak terlihat takut. Karena sebagai keturunan Batak kami, selalu diajarkan berani dan tegas. Saat kepindahan kami waktunya musim penghujan, jalan yang kami lalui jelaslah berat. Saat malam harinya kami berada di jalan yang lembek. Truk yang kami tumpangi tiba-tiba berhenti. Hanya suara deruk knalpot truk yang keluar berung, sementara rodanya tetap memutar di atas tanah merah yang lengket. Ayo turun semua bantu dorong, teriak Pak sopir yang sudah berdiri di samping truk. Iya Pak, jawab kami yang di belakang. Semua penumpang turun kecuali Mamak. Sedangkan Pak sopir kembali ke kabin truk untuk menahkodai kendaraannya sembari melihat kondisi ban truknya. Keluar dari jebakan tanah liat merah. Kami semua membantu mendorong truk dan memberi kayu dan batu pada ban sebagai pijakan, agar ban truk terbebas dari tanah liat yang lengket. Tapi usaha kami sia-sia. Malam itu, kita hanya bisa duduk-duduk menunggu kendaraan lain lewat. Sekian lama kendaraan ini terjebak dalam tanah merah yang mencengkeram. Akhirnya, solusi terakhir truk yang kami naiki harus ditarik oleh truk lain. Sekian lama kami menunggu, akhirnya ada pengendara lain yang lewat dan peduli untuk membantu kami. Pada akhirnya kami bisa meneruskan perjalanan kembali. Memang jalanan tanah merah malam itu sangat lengket dan sangat mengganggu. Perjalanan kami tempuh selama 2 hari. Perjalanan yang panjang dan sangat melelahkan. Kejadian seperti tadi sekitar 6 kali. Sampai yang terakhir, ban truk yang kami naiki termakan. Semua oleh ganasnya medan jalanan. Setiap kali truk terjebak oleh ganasnya jalan waktu itu, aku berangan-angan. Apakah ini sebagai tanda awal yang buruk bagi keluarga kami? Tapi setelah truk bisa jalan lagi, angan-anganku itu hilang dengan sendirinya. Akhirnya setelah 2 hari kami tiba di Jambi. Waktu itu sudah malam, kira-kira jam 10. Aku membayangkan dari Medan rumah baru yang akan kami tinggali adalah di kota. Ternyata dugaanku salah. Kenyataan yang kudapati adalah sebuah pelosok desa yang berada di lembah lereng pegunungan. Jelas desa ini sangat jauh dari pusat kota. Kami di Jambi, tepatnya di Kap, dirahasiakan Kek, dirahasiakan, desa dirahasiakan. Malam hari kami memasuki rumah dengan halaman yang sangat luas. Sekitar 20 meter jarak antara rumah dan jalan depan rumah. Dan di tengahnya ada rumah berukuran 9 kali 12 meter. Rumah itu tampak dari jauh, hanya ada satu lampu kecil putih, kira-kira 5 watt di terasnya. Terlihat rumahku ini samar-samar bercat hijau dari kejauhan karena penerangan yang minim. Karena hanya lampu itulah satu-satunya penerangan di rumah kala malam itu. Beruntungnya rumah kami yang baru ini sudah berdinding tembok beratap jantan. Rumah baruku ini posisinya berada di lembah yang di kanan, dan belakangnya terdapat bekas tambak ikan yang sangat luas. Untuk di samping kiri rumahku, hanya ada satu rumah, tapi jaraknya jauh. Kira-kira sekitar 500 meteran lah baru, setelah itu lereng gunung. Tetanggaku yang terakhir dan terdekat berada tepat depan rumah di seberang jalan. Kira-kira 8 meteran panjang jalan depan rumahku ini, baru rumah tetangga. Malam pertama di sini cukup dingin, semoga tidak seperti nasibku yang menjadi dingin di lingkungan baru ini. Dan kamu bantuin masukin barang ya? Perintah ayah saat masih berdiri di samping truk. Iya ya, jawabku. Aku juga ikut bantuin ya, sahut adikku Niko. Ya gak apa-apa asal jangan yang berat-berat, jawab ayah dengan senyum serta rasa sayang kepada adikku. Malam itu, kami semua berenam dibantu Pak sopir menurunkan semua perabot yang kami bawa dari Medan. Kami menurunkan di halaman rumah dulu, sebelum membawanya masuk ke rumah. Biar enak menatanya pendapat ayah malam itu. Pak sopir dan Pak Herman yang menurunkan dari atas truk, sedangkan kami bertiga dengan ayah bergantian membawa barang-barang. Kami masuk ke rumah. Untuk perabot yang berat seperti almari,
Dipan, dan sejenisnya, menunggu Pak sopir dan Pak Herman selesai menurunkan dari atas truk. Baru setelah mereka selesai kami bersama-sama memindahkan barang-barang yang berat itu ke dalam rumah. Kegiatan bongkar muatan itu sampai jam 1 malam baru selesai. Saat selesai kegiatan memasukkan barang selesai itu, aku baru tahu bahwa rumahku ini mempunyai 3 kamar tidur, 1 kamar mandi dan 1 ruang dapur. Sedang dari depan mulai teras, ruang tamu dan ruang tengah untuk bersantai. Untuk lantai hanya plesteran semen biasa. Aku rasa rumah yang cukup bagus menurutku malam itu. Waktu bongkar muatan dari truk 2, rumah terdekat dan tetangga tak ada yang datang membantu atau menegur kami. Kami sekeluarga waktu itu maklum karena waktu sudah malam. 2 rumah tetangga terdekat itu pun sudah terlihat tertutup rapat dan terlihat gelap rumah mereka. Setelah itu, kami semua istirahat di rumah baruku, termasuk Pak sopir dan Pak Herman. Kami berlima tidur di ruang tamu beralaskan karpet yang tipis warna biru, berjejer seperti pindang dalam wadahnya. Tak lupa selimut loreng hitam putih berada di tubuhku dan adikku. Sedangkan Ayar, Pak Herman, dan Pak sopir berselimutkan sarung. Untuk mamaku tidur di kamar sendirian, beralaskan kasur busa tipis berwarna coklat tua berselimut kambal hijau tebal. Suasana semakin larut semakin dingin pula di rumahku, serta kabut mulai menutupi lereng pegunungan sampai ke rumahku.